Bagaimana sih caranya membedakan energi yang positif dan energi yang negatif? Hai guys, balik lagi bersama saya Erlang Prayuda di channel ini. Di channel ini lebih sering membahas tentang pengembangan diri berbasiskan spiritual, energi healing, dan pengembangan diri. Kalau kamu suka tentang topik-topik yang tadi saya sebutkan, silahkan bisa like, komen, dan juga subscribe di video ini. Bagaimana sih caranya membedakan energi yang positif dan energi yang negatif? Yang pertama yang bisa kamu bedakan adalah dari segi emosi atau perasaan. Nah, perasaan ini apa yang dibedakan? Dari perasaan itu ketika kamu yang positif, perasaannya cenderung merasa lebih nyaman, lebih mudah bahagia, lebih mudah merasa tenang, termotivasi, disertai dengan rasa syukur. Jadi lebih ke emosinya positif, emosinya kedamaian, ketenangan itu kalau energinya positif dari segi perasaan. Kemudian kalau energinya negatif, itu biasanya lebih cenderung ngerasa cemas, ngerasa was-was, khawatir, dan biasanya disertai dengan rasa ragu dan juga ketidakpuasan. Jadi lebih sering tidak merasa puas dalam mencapai sesuatu. Kemudian yang kedua, dampak pada kesehatan. Kalau energi yang positif, itu kesehatan fisik kamu jadi lebih meningkat, lebih bersemangat dalam beraktivitas. Itu kalau secara yang positif. Sedangkan yang negatif, itu lebih sering menyebabkan stres. Stresnya itu tidak stres yang kecil, tapi stresnya yang besar. Sehingga apa? Ketika stresnya besar, maka seseorang cenderung lebih mudah untuk putus asa, mudah untuk marah-marah, mudah untuk melakukan hal-hal yang tidak seharusnya dilakukan. Dan kemudian masalah pada kesehatannya juga. Masalah pada kelelahan secara fisik ataupun secara mental. Itu kalau yang negatif di sini. Jadi yang positif itu lebih memberikan rasa semangat, kegembiraan, secara kesehatan fisik dan mentalnya juga semakin baik. Tapi kalau energi negatif sebaliknya, kesehatan mental dan fisiknya menurun, lebih mudah stres dan kelelahan. Kemudian yang ketiga, dampak pada lingkungan. Kalau energinya positif, biasanya orang itu lebih rapi, bersih, kemudian lebih cerah, dan kehadiran orang-orang yang positif juga ke dalam hidup orang tersebut. Misalnya gini, katakanlah energimu positif, maka biasanya tempat tinggal kamu, kamar kamu itu rapi, bersih, cerah. Orang masuk ke situ tuh bawaannya nyaman, tenang, dan kamu lebih mudah menarik orang-orang yang positif. Ke suatu tempat juga sama, misalnya seperti waktu itu aku ke Besakih. Jadi banyak orang-orang yang datang ke sana dengan energi-energi yang positif, energi-energi yang selaras juga. Kemudian tempatnya juga rapi, terjaga, terawat, dan ketika kita ke sana itu memandangnya sudah langsung membuat hati itu ngerasa enak gitu loh. Nyaman, tenang, damai, seperti itu. Itu kalau tempatnya bagus secara energi positifnya. Sedangkan kalau energi negatif, biasanya lingkungan itu jadi gak karuan. Kotor, tidak terawat, kacau, gelap, bahkan terlalu ramai. Dan mendatangkan orang-orang yang kritis dan pesimis. Jadi kalau hidup kamu lebih banyak orang-orang yang kritis, pesimis datang, ya biasanya itu karena energimu yang menarik orang-orang itu datang. Jadi perlu disadari bahwa memang kamu belum sepositif itu. Kemudian yang keempat, reaksi terhadap fisik. Reaksi fisik kamu biasanya ketika punya energi positif yang tinggi, kamu lebih mudah semangat. Atau ke suatu tempat, ketika kamu mengunjungi tempat itu, kamu lebih merasa semangat, kamu seperti recharge, energinya seperti pulih. Kan kadang ada tempat di mana kamu ngerasa kesedot ya, ngerasa capek, lemes, lelah. Nah, itu sisi negatif. Tapi kalau sisi positif, kamu justru malah merasa bahagia, merasa seperti pulang ke rumah, seperti nge-recharge, baik tempat ataupun ketemu dengan seseorang. Kalau kamu ketemu dengan seseorang merasa seperti yang positif tadi, dan ke suatu tempat juga merasa yang positif tadi, itu bagus berarti. Tapi kalau yang negatif gimana? Misalnya kamu ketemu orang yang negatifnya tinggi, kemudian ke tempat juga negatifnya tinggi, ya maka kamu lebih cenderung ngerasa nyeri secara fisik, kemudian kamu juga bawaannya tuh tegang, nggak bisa rileks, dan kelelahan yang tidak berkesudahan. Jadi kamu pulang dari situ bukannya semangat, bukannya recharge, tapi malah jadi ngedrop. Ketemu orang itu yang tadinya kamu emosinya baik-baik saja, jadi kacau balau. Nah, itu dampak ketika kamu bertemu atau berada di suatu tempat yang negatif. Kemudian yang kelima adalah intuisi.
Jadi untuk membedakan sisi positif dan negatif, intuisi dibutuhkan di sini. Karena intuisi kamu yang akan memberikan petunjuk ke kamu bahwa ini positif atau negatif. Ini cocok untuk kamu apa enggak gitu loh. Orang ini akan support kamu ke depannya atau malah merugikan kamu. Orang ini positif atau negatif, tempat ini positif apa negatif, itu dari intuisimu sendiri. Nah, makanya penting untuk mengasah intuisimu lebih tajam sehingga kamu bisa mengambil keputusan lebih cepat, lebih mudah, dan mendapatkan hasil yang lebih maksimal. Nah, mungkin itu saja yang bisa aku sampaikan dari kelima hal tadi, cara membedakan mana energi positif dan energi negatif. Semoga kamu bisa lebih aware, lebih sadar apakah diri kamu ini termasuk sisi positif atau negatif, atau tempat yang kamu kunjungi, teman yang kamu ajak berteman itu adalah energi positif atau negatif. Jadi ketika kamu bisa membedakan, kamu bisa memilih dengan lebih bijaksana. Kita lanjut lagi di video selanjutnya. Enjoy the next video. Peace.